Apa Ki? Kelihatan enggak? Ah, Kelihatan enggak? hilang. Hilang. Kelihatan. Ya, kelihatan. Pak, nanti dimasukin YouTube, Pak. Ya, nanti tak masukkan YouTube. Channelnya apa, Pak? Aku lupa, Pak. Nanti tak kirim linknya ya. Yuk kita mulai ya. Channelnya namanya Dunia Alam. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang persegi dan persegi panjang, hari ini kita akan membahas tentang segitiga. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu segitiga, makam segitiga, dan keliling segitiga. Untuk luas akan diberikan nanti ya, urut. Karena ini materinya cukup padat nanti yang segitiga. Nah itu Mbak Salsa ya, yang suaranya masih rame, mohon dimatikan dulu audionya. Nah, kita bahas matematika keliling segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi 3 sisi dan memiliki 3 titik sudut. Nah, itu yang dinamakan segitiga. Ini yang coret siapa? Masya Allah. Jaki, jangan diorat-orat tuh Jaki. Jaki, apa? Ini ganggu temannya tak? Pak, kok coret-coret ya, Pak? Nah, iya ini. Ya, Pak, kok coret-coret ya, Pak? Nggak boleh dicoret-coret. Aduh, Jaki, apa? Nggak kelihatan, Pak. Karakternya hilang. Coret-coret lagi. Karakternya hilang. Ganggu yang lain. Nggak boleh coret-coret, sekali lagi dicoret-coret. Siapapun itu nanti tak keluarkan dari sini karena mengganggu yang lain. Bocor. Ya, kita ulangi lagi. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi 3 sisi dan memiliki 3 titik sudut. 3 sisi itu mana Pak? Ini sisinya ini. Lihat anak panah yang ada di layarmu. 1, 2, 3. Ini semuanya bentuk segitiga. Ini ada 3 sisi. Pak, 3 titik sudut yang mana? 3 titik sudut itu yang ini, yang lincip-lincip ini. 1, Ya, Pak. 3. Ini namanya 3 titik sudut. Sekarang saya bahas lagi. Berdasarkan besar sudutnya. Segitiga itu ada bermacam-macam ya namanya. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga dapat dibedakan menjadi jenis-jenis berikut. Yang pertama ini. Kita lihat ini, dinamakan dengan segitiga siku. Itu yang ngecat-ngecat ganggu, Pak. Apa? Yaitu segitiga yang besar salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, yang 90 derajat mana? Ini 90 derajat, besar sudutnya 90 derajat. Itu sudah yang namanya segitiga lancip. Pak, segitiga lancip itu apa Pak pengertiannya? Yaitu ini segitiga yang sudutnya kurang dari 90 derajat. Ada 3 sudut di sini. 1, 2, 3. Tapi besar sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Ada segitiga tumpul. Apa itu segitiga tumpul? Segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Kita review lagi dari awal. Kalau sudutnya pas 90 derajat, 90 derajat yang ini itu dinamakan segitiga siku-siku. Kalau sudutnya kurang dari 90 derajat, dinamakan segitiga lancip. Kalau sudutnya lebih dari 90 derajat, tumpul. Nah, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan segitiga? Enggak. Berdasarkan sudutnya paham ya?
Ya, bisa dilanjutkan atau ada yang mau tanya? Lanjut. Lanjut. Nah, kalau tadi segitiga berdasarkan sudutnya ada 3, segitiga siku-siku, segitiga segitiga lancip, segitiga tumpul. Sekarang yang akan kita bahas yaitu segitiga berdasarkan panjang sisinya. Berdasarkan panjang sisinya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Yaitu ada yang dinamakan segitiga sama sisi. Nih, segitiga sama sisi gambarnya. Ini ada garisnya ya, 1, 2, 3. Pak, ada thread-nya 1. Itu tandanya apa toh Pak? Ada garisnya 1, 1 di masing-masing sisinya maksudnya apa? Itu maksudnya panjang sisinya itu sama. Misal di sini panjangnya 4 cm. Yang bawah juga nanti 4 cm. Yang samping kiri juga nanti 4 cm. Itulah yang dinamakan segitiga sama sisi. 4 sisinya sama panjang. Nah, untuk mencari keliling dari segitiga sama sisi mana Pak nanti? Gampang. Boleh saja sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ketiga sisinya ini dijumlah itu untuk segitiga sama. Ya. Segitiga sama sisi ada yang ditanyakan apa tidak? Paham ya? Nah, paham, sisinya panjangnya ada 3 sisinya, panjangnya sama. Sekarang kita lanjut ke segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki terdiri dari 3 sisi. Yang mana kakinya ini yang panjang, ini kakinya. Panjangnya sama, yang ini panjangnya sama. Terus yang penutupnya yang bawah ini, alasnya bawah ini itu panjangnya tidak sama. Yang 2 sisinya sama, 1 sisinya tidak sama. Itu dinamakan segitiga sama kaki. Salah satu kakinya yang sebelah kiri ini panjangnya 7 cm. Kakinya yang kanan kalau sini 7 cm, yang kanan juga sama karena besarnya sama, yang sini juga 7 cm. 7 tambah 7, 14. Kemudian kita cari yang bawah. Yang bawah misalnya 6. Nah, berarti yang bawah ini 6 cm. 7 tambah 7, 14. Ditambah 6, 20. Berarti keliling dari segitiga sama kaki ini 20. Itu misalkan ya. Kalau kakinya yang ini 7 cm, kakinya yang kanan juga 7 cm. Yang bawah itu berbeda. Besarnya atau panjangnya berbeda. Itu segitiga sama kaki. Lanjut ke yang ketiga, yaitu ada segitiga sembarang. Ingat ya, segitiga sembarang, bukan segitiga sembarangan. Berbeda ya. Segitiga sembarang. Maksud dari segitiga sembarang itu gimana Pak? Kalau yang sama sisi, ketiga sisinya sama panjang semua. Segitiga sama kaki hanya 2 yang sama panjang. Kalau segitiga sembarang, ketiga sisinya itu berbeda panjangnya. Kalau sisi samping yang ini misal 5, yang sini kita buat 4. Yang sini nanti bisa saja 6 yang bawah. Itu panjangnya berbeda semua. Ya. Kita sudah selesai membahas tentang segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ada 3. Ya, segitiga sama sisi, kaki, dan sebelah. Ya. Untuk mencari kelilingnya gimana Pak? Tinggal kalian jumlahkan saja ketiga sisinya.
ya. Tapi kalau nanti ada pembahasan yang lebih lanjut, untuk segitiga sama sisi, sama kaki dan sembarang itu tinggal dijumlahkan saja 3 sisinya. Tapi untuk segitiga siku-siku itu ada namanya teorema Pythagoras. Kalau kalian menghitungnya tinggal jumlahkan saja. Berbeda, bukan seperti itu caranya, tapi dengan menggunakan teorema Pythagoras. Atau kita nanti akan belajar tentang kuadrat, ya. Lanjut ke segitiga siku-siku. Ini jelas tidak gambarnya di layar kalian? Lanjut. Lanjut ya. Nah, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Jadi berlaku teorema Pythagoras berikut. Ini namanya segitiga siku-siku tadi. Segitiga siku-siku besar sudutnya salah satu berapa? 90 derajat. Nah, pada sisi miring, panjang sisi miring itu yang mana tuh Pak? Sisi miring itu yang ini. Yang ada hurufnya C kecil, itu sisi miring. Panjangnya sisi miring itu sama dengan A ditambah B, tapi dikuadratkan, ya. Miring itu yang C ini ya, miring. Nah, rumusnya gimana Pak? Rumusnya ini. Untuk mencari apabila yang diketahui A dan B, ini, untuk mencari C-nya atau sisi miringnya itu C kuadrat. Ini C kuadrat loh, bukan C persegi. Kalau persegi nanti itu untuk luas sentimeter, maka 2 dinamakan sentimeter persegi, bukan sentimeter kuadrat. Nanti salah. C pangkat 2 C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk rumus yang mencari yang A ini, kalau mencari yang A itu gampang, tinggal C ini dikurangi dengan B. A sama dengan C dikurangi B, tapi dikuadrat. Nah, kalau untuk mencari yang B misal belum diketahui, yang A 4, yang C 7, yang B belum diketahui, caranya gimana Pak? 7 dikurangi 4 atau C dikurangi A. Itu bisa dicatat rumusnya ini. Ini dicatat. Sisi miring itu C, yang terbesar adalah sisi miring. Kalau sisi miring belum diketahui, jumlahkan kedua sisinya yang lain. Nah, kita belajar bilangan kuadrat dulu. Ini mungkin pertama kali kalian menerima pelajaran bilangan kuadrat. Lihat, saya jelaskan ya. Bilangan kuadrat atau pangkat 2 adalah bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian dua bilangan yang sama. Misalnya, 1 kuadrat itu hasilnya berapa tuh Pak? 1 kuadrat gampang, 1 dikali 1 hasilnya berapa? 1. 2 kuadrat Pak, 2 kuadrat itu gimana tuh? Berapa hasilnya 2 kuadrat? 2 dikali 3 hasilnya 4. Berarti 2 kuadrat itu sama dengan 4. 3 kuadrat. 3 kuadrat untuk mencari 3 kuadrat itu gimana Pak? 3 dikali 3. 3 hasilnya berapa? 9. Berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, kita ke angka yang lebih besar lagi. 10 kuadrat atau 10 pangkat 2. Itu sama dengan 10 kali 10 hasilnya 100. Sekarang saya mau tanya,
6 kuadrat hasilnya berapa? 6. 6 dikali 6 dikali 6 6 kuadrat itu sama 12. Nah, dan terus nah, nanti bisa dihafalkan ya, biar hafal di luar kepala. Oh, 8 kuadrat itu 8 kali 8. Oh, 60. Setelah kita mempelajari bilangan kuadrat, kita akan mempelajari tentang bilangan akar kuadrat. Bilangan akar kuadrat itu akar pangkat 2 atau kebalikan dari bilangan kuadrat yang atas yang kalian pelajari tadi, ya. Bilangan akar kuadrat merupakan kebalikan dari bilangan kuadrat. Akar kuadrat dari suatu bilangan menghasilkan bilangan yang apabila dipangkatkan dengan 2 akan menghasilkan bilangan semula. Misalnya, Paham. bilangan kuadrat tadi sudah paham dulu ya. Bilangan akar kuadrat ini kebalikan dari bilangan kuadrat. Misal yang ini saya contohkan. Ini dibaca akar 4. Akar 4 gimana, Pak? Cara berpikirnya gini. Oh, akar 4 itu berapa kali berapa yang angkanya sama. Berapa kali berapa yang angkanya sama. Itu menghasilkan angka 4. Oh, setelah diketahui berapa kali berapa hasilnya 4, yaitu 2 kali 2. Ya. 4 itu sama dengan 2. Atau kebalikannya ini. Bisa dilihat ini. 2 kuadrat sama dengan kan 4. Kalau 4 di akar itu hasilnya 2. Kebalikannya. Kalau 9 akar 9 berapa kali berapa dengan angka yang sama hasilnya 9. Kan 3 ya toh? 3 kali 3 atau 3 kuadrat 3 kali 3 sama dengan 9. Sehingga akar 9 sama dengan 3. Lanjut yang ini. Akar 16. Berapa kali berapa hasilnya 16? Angka yang sama. 4 kali 4. Akar dari 16 adalah 4. Misal ada di dalam akar 100. Akar 100 berapa? Ada yang tahu? Berapa, Mas Abi? 10. Ya, akar 100 yaitu 10. Coba kalian kalikan 10 kali 10 nanti hasilnya 100. Maka akar 100 sama kita lanjut ke materi selanjutnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Wayan dan teman-temannya sedang mengikuti kegiatan pramuka. Tiap kelompok diminta untuk membuat bendera dari karton sebagai identitas kelompok. Wayan dan kelompoknya membuat bendera berbentuk segitiga siku-siku seperti gambar di samping. Kalau segitiga siku-siku ini pakainya rumus Pythagoras. Sekeliling bendera ditempel pita, maka panjang pita yang diperlukan panjang yang mengelilingi bendera. Terdapat sebuah sisi miring segitiga yang berubah panjangnya. Misal panjang sisi tersebut T cm. Nah, panjang sisi tersebut dapat dicari dengan rumus yang ini kan belum dimengerti. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Setelah seluruh sisi diketahui panjangnya, maka dapat diperoleh panjang kita dari keliling Pythagoras, keliling segitiga siku-siku. Kalau ketiga sisinya sudah diketahui angkanya, bisa langsung dijumlahkan saja.
A ditambah B ditambah C. Tapi kalau yang diketahui baru A dan B, itu kalian harus mengetahui yang terlebih dahulu. Kita langsung ke rumusnya. Nanti saya kirimi soal ya. Tentukan keliling segitiga sama kaki. Ini segitiga sama kaki. Kalau yang sini 10 cm yang kanan, yang kiri juga berapa? 10. Loh, yang bawah diketahui 8 cm. Jadi kelilingnya berapa? Yuk kita hitung. Kalau sini 10, yang sini juga nanti 10. Loh, karena sama kaki, karena sama, otomatis panjangnya sama. 10 tambah 10 berapa? 20. 20 tambah 8. 28. Ya, satuannya sentimeter. Jadi bisa diketahui segitiga sama 28 cm. 8 cm. Kita kirimi latihan soalnya ya. Nomor 2. Kalau tadi segitiga sama kaki kita menghitung segitiga siku-siku. Hitunglah keliling segitiga siku-siku samping yang diketahui baru sisi miring. Sisi miringnya 5 cm. Sisi yang lain 3 cm. Yang belum diketahui satu sisinya. Berapa itu? Nah, B-nya sudah diketahui 3 cm. C-nya sisi miring 5 cm. Yang ditanyakan A cm berapa? Yang ini belum diketahui. Nah, untuk mencari keliling kita cari dulu ketiga sisinya. Kalau belum diketahui, ya langsung dijumlah. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh, ini rumusnya ya. Kalau untuk mencari yang A, rumus yang ini, rumus yang ada halaman berapa tadi? Halaman 14. Kan itu ada rumus Pythagoras, itu nanti dihafalkan. Berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh rumusnya seperti ini. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Miring ini selalu lebih besar, maka dia sebagai pengurang. Yang dikurangi A kuadrat sama dengan sisi miringnya C-nya berapa? 5. 5 dikuadratkan sama dikurang B kuadrat B-nya berapa? 3 pangkat 3 kuadrat. A kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu berapa? 5 kali 5. Hasilnya berapa? 25. Dikurangi 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, kita kurangi 25 dikurangi 9. Hasilnya berapa? 16. Karena ini kan ada akar, ada pangkat, ada kuadrat. Nah, kita ke bawah. A-nya tulis biasa saja. Lah kuadratnya ini kita ganti ke baris yang sebelah kanan. Sebelah kanannya sama dengan kita berubah menjadi akar pangkat. Akar 16. Akar 16 itu angka yang sama berapa kali berapa hasilnya 16. Diperoleh 4 ya 4 cm. Maka sudah diketahui yang A ini adalah 4 cm. Untuk kelilingnya gampang, tinggal dijumlahkan. Keliling dari segitiga siku-siku ini 5 ditambah 3 hasilnya berapa? 8. Hasilnya 12. Jadi hasilnya 12 cm. Kita lanjut ke yang C. Arifin memiliki katan dibentuk segitiga sama sisi kelilingnya 30 cm. Tentukan panjang sisi katan tersebut. Ya. Ini 3 sama sisi. Itu kan ketiga sisinya panjangnya sama.
Kalau kelilingnya 30 meter, berarti satu sisinya itu nilainya berapa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu sebelum ke jawab? Ya, segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang sama panjang. Sedangkan ketiga sisi tersebut A, B, dan C. Dengan A sama dengan B sama dengan C. Nah, berapa ditambah berapa hasilnya 30. Maka diketahui gampang, 30 dibagi 3. 30 dibagi 3 hasilnya berapa? 10 cm. Maka dapat diketahui segitiga sama sisi ini yang sudah diketahui kelilingnya 30 cm, per sisinya itu adalah 10 cm. A 10 cm. Kalau A 10 cm, B dan C juga sama 10 cm. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dicatat ya rumus Pitagoras yang ini dicatat. Terus sama bilangan kuadrat sama akar ini juga dihafal. Nah, ini Selesai. Assalamualaikum. Nah, sampai sini ada yang